pertama, Dewa United Esports bertemu dengan Bigetron Alpha di minggu kedua, hari pertama kita, dan tentunya Leo Murphy masih akan ngebawa emblem dengan adanya tunas cinta di tangan. Sementara kita melihat juga dari sisi Bigetron Alpha. Kepirang dong. Ini ya Kaja di tangan seorang Finn. Dan yang menarik adalah dia membawakan emblem tank. Ingat, ini adalah emblem yang benar-benar punya high defense. Sehingga kalau kita berbicara physical dan magical defense di waktu yang bersamaan, ini udah pasti bakal kedinai sekali. Dan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Kaja Paralyze, efek yang dimana bisa memberikan damage reduction. Alright, tapi nampaknya kali ini ada sedikit pertempuran di depan sana. Seto, gue menonton ora oleh. Perjalanan seorang Superfin. Ngosek kemana nosek ngono. Yang sangat agresif dan mencuri satu jungle ini juga cukup mahal. Para pasukan dari Dewa nampaknya melihat ada sedikit pergerakan di arah bot lane. Coba dihajam itu saja. Akhirnya terjadi first blood dan Superfin masih dalam flicker. Super Supriyadi. Flicker untuk mendapatkan first blood kali ini. Seperti yang sudah kita bahas juga ya, Dewa yang mungkin early-nya memang harus berhati-hati dengan pressure yang diberikan oleh Bigetron. Sekarang udah mulai dijawab nih Kak. Ya, tapi kayaknya nggak kaget sih kalau kita melihat Superfin dari dia di tim sebelumnya. Dia memang selalu mendapatkan first blood dan beberapa kali. Ini aku bilangnya whatever kill. Karena mau bagaimanapun dia adalah sosok roamer. Dia membawakan emblem tank, apalagi dengan focusing mark. Artinya apa? Artinya dia hanya ingin mencari informasi battle spell apa yang udah keluar. Apa kira-kira possibility atau kemungkinan yang bisa dia bawakan nanti ketika menit yang kedua. Dan untuk sekarang, rata-rata dari Bigetron Alpha mereka membawakan agility dari segi emblemnya. Sehingga mereka kemungkinan besar akan lebih sering melakukan rotasi sebelum Dewa yang melakukan setup. Ya, dengan dua Quantum Charge tentunya di tangan Dewa, mereka akan lebih memaksimalkan gimana caranya mereka bisa dapetin HP Regen dengan memaksimalkan basic attack yang mereka punya. Dan juga tambahan dari movement speed. Sementara dari sisi Bigetron kita melihat dari Superfin membawa focusing mark yang dimana Nak jamnya, nak jam telu mas. Tentunya mereka akan bisa dapetin damage tambahan. Bebas. Kalau kita ngeliat inisiasi dari pemain-pemain udah berada di area tertentu. Yo, cara ini rakyat pimpinan wong dhuwur ngono lho. Standby on position dari Dixon. Los. Dengan level 4 dari Superfin bisa menangkap siapapun. Kalau Terima busuk ki. depan, berarti bisa disantai. Musuh. Point kill, dapat di depan sana. Masih mau lebih. Dan juga ada seorang case yang mungkin tidak bisa selamat. Karena gagal alasan Bigetron. Double kill dari Super Chorizo. Membuat para pasukan dari Dewa. Mereka harus mendekat ke belakang. Mereka harus mengakui kalau kekuatan dari Bigetron sangat kuat di early saat ini. Kehilangan Purple Bomb menjadi kerugian yang mahal dari Dewa United. Wah, ini kalau misalkan kita melihat dari skenario besar tim fight-nya yang paling pertama yang harus aku spotlight adalah Chorizo. Dengan flicker ultimate-nya dia langsung penalty zone menuju ke arah Ray. Ray tidak bisa bergerak dan bahkan tidak ada respon sama sekali. Sehingga Ray hanya bisa mengeluarkan Deadly Catch. Dan itu tidak menjawab sama sekali karena dia langsung di all in oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dengan 700 gold sampah ya untuk early Saken. Super Saken bakal mendapatkan space agar nantinya Leo Murphy tidak terlalu fokus menunjukkan gold lane. Ya, sorry salah satu pemain yang udah pasti ya ketika di objektif turtle. Ini para XP laner ini harus bergabung untuk mereka bisa menjadi satu pemain yang nahan badan semua damage yang dimiliki oleh lawannya. Maja. Rokok selera semua laki-laki. Sangat amat mengejutkan pemain-pemain dari Dewa. Jeluk ra minum aja. Sementara aku dari Ranger mas percaya ini kayak Dewa mereka masih punya chance untuk setidaknya. Aku yang jeluk ini ra, itu sudah menaiki. Enggak nanya. Udah ada Superfin yang bertengger di depan sana. Model tempur aku kayaknya. Dari seorang Superawan Supriyadi. Tapi kalau misalnya melihat dari Bigetron Alpha, posisi mereka aku jajanin coklat kira rasanya Ray. Gua selalu punya prinsip. Tuh ini rokok sak mini iki, Mas. Itu kalau dia seorang one baik-baik iki rokok dhewe ra karuan masalah dengan late game kamu. Ya, itu dalam game tidak akan baik-baik saja dan bahkan kita ngelihat pressure. Nek ewete ra karuan 45 menit udah antek rokok dhewe sak mini kok. Area jungle yang dimiliki sama dia oleh Murphy. Rokok sak mini. Coba untuk masuk. Aku tuh tengah jam masih bisa diselamatkan. Itu ada seorang Finn di bawah sana yang menjadi korban keganasan dari Bigetron Alpha. Rasanya kempot yang dia aku. Para pasukan dari Bigetron mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya Ray. Tapi rasanya kurang. Nah iki yang. Sebelum game mulai, ketika BDP aku udah berbicara Profesor KB. Bukankah ini menjadi sebuah titik cerah untuk Kimbi? Untuk menyalikan Rano Mas Jadwi. Karena aku ngeliat Kaja ingetnya Kimbi. Aku boleh bedi. Tadi udah sempat kita lihat apa nggak tujuan coklat sekali nih. Poroh kui. Lem aja piro. Taluas tengah kayak nih ra. Ya nak 76 kan. 15 tengah. 1.000 aku ngatain.
gak akan jadi masalah karena tidak akan berpengaruh dari segi network. Tapi bagaimana hasil dari poin death pin selanjutnya itu malah ditukarkan dengan yang lebih mahal. Apa? Ray sudah tumbang 2 kali dan ini adalah pertukaran yang menurutku sangat tidak adil karena pertukarannya mau gak mau ini jungler untuk roamer yang dimana seharusnya Dewa bisa memanfaatkan gimana caranya mereka targetingnya ke arah Ki. Tapi satu masalah lagi, Ki bawa Purify. Nah, sen coklat tuh agak semerawa masalahnya. Dan bahkan dari Super Fin dia nggak masalah tumbang terus menerus di area depannya atau pertukarannya benar-benar menguntungkan dari sisi Bigetron. Ray tumbang 2 kali sudah jelas akan tertinggal dari segi level di mana Super Ken mengungguli dengan 2 level kali ini. Dan kalau kita melihat juga dengan adanya prediksi dari para talent Arashi berada di posisi pertama, sementara Watt akan bermain cukup cepat seperti di area bawah, bermain lebih objektif. Sementara Case kita tahu dia bawa Kadita, dia bawa Petrify, dia harus setidaknya mencoba untuk menculik satu pemain. Mungkin pick off metode akan dibawakan oleh Dewa di early-nya, tapi sejauh ini kita Kupra nih sangar gini ki lu main Kupra lu tuh. Pada momen juga berjalan pedal Saken terbang di udara udara. Intense Captain Super Saken speaking. Kami lihat dia bisa Suruh masuk ulti lah surprise happy birthday. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Run up from Semrawat yang gagal. Tapi Super Ken masih mau lebih. Better by gaming. Better digocek. Dan masih bisa didapatkan. Double kill from Super Ken. Benar-benar mendominasi dari bottom lane. What a play from Super Ken. Tapi nampaknya Super Ken masih mau lebih. Mencoba melakukan sedikit clear terlebih dahulu. Melihat potensi penumbangkan Dixon membutuhkan waktu banyak, mereka tidak ingin seperti itu, Profesor. Ya, mereka lebih memilih untuk objektif lain seperti adanya orange buff atau bahkan menekan lagi Ray dari di dalam jungle-nya. Karena kalau kita lihat tadi ya, pergerakan yang terjadi dari Dewa adalah mereka membiarkan Sumro Supriyadi bermain dengan bebas. Dia tiba-tiba ganti Wesker, Supriyadi ternyata tidak juga dengan movementnya dan Super Ken datang dengan eksekusinya. Tapi untuk sekarang, lihat lagi-lagi Case masih belum menemukan target terbaiknya. Karena mau bagaimanapun di sini Super Ki gak bisa dia solo pick off karena dia menggunakan Purify. Di sisi lainnya, karena Sumro Supriyadi menang lane, mereka harus bergerak terus ke arah lane dari Watt itu sendiri. Dan Dewa sekarang di posisi Ray-nya dibiarkan split push. Karena memang Bigetron Alpha mereka punya draft yang dimana teamfight 5 akan sangat menguntungkan daripada 4-1. Teamfight yang kuat secara berlima dan tentunya kalau kita melihat ini akan membawa Bigetron mereka dengan leluasa bisa mendapatkan objektif setelah berikutnya tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Dewa. Karena Dewa kalau mereka maksain teamfight di area tertentu tentunya mereka akan kalah dari segi jumlah. Ray bakal fokus di area bawah untuk melakukan split push sementara Bigetron mereka masih dengan pressure yang sama di menit ke-7 kali ini. Perbedaan network 3.500 dipegang oleh Bigetron. Ini yang sudah kita bahas di Keys to Victory, tapi lihat di depan sana. Superfin benar-benar menjaga pergerakan dari Super Saken. Mereka tidak boleh termakan tempo early game. Bigetron udah bukan robot diesel. Bigetron benar-benar mereka panas sejak mulai. Dan itemnya, Profesor. Wah, ini kalau dari segi item ini kayaknya pelan-pelan Songo berarti malian. Scaling ya kan, Clock of Destiny dari kedua mid laner kita. Mana kan Waluji. Lalu kalau kita bandingkan sedikit bagaimana Super Saken yang sudah ready dengan Demon Hunter Sword, kayaknya Leo Murphy mulai harus berhati-hati di sini posisinya. Dia lebih memerlukan Blade Armor juga karena nanti untuk mendinai bagaimana banyaknya physical attack yang akan keluar. Tapi kalau boleh sedikit kita lirik ya, Super Ken dia itemnya War X dan juga Thunderbell. Jadi dia lebih mengutamakan bagaimana true damage dan durability agar dia bisa dive in secara benar-benar Oke, coba di-all begitu saja. Finn masih selamat tapi tidak terlalu lama. Tapi dari belakang Sorizo lakukan deny terhadap tim partai kita Dewa United. Spray down dari Watt hanya untuk memberikan peringatan. Para Bigetron Alpha tidak bisa masuk ke dalam lagi. Dan Bigetron Alpha nampaknya respect dengan Watt dan memilih untuk mendapatkan objektif. Dan ini yang mungkin udah harus diperhatikan. Lagi-lagi mereka termakan oleh jebakan Super Fin. Yang jebakan itu hanya dibuat untuk teamfight yang lebih besar, untuk keuntungan yang lebih besar. Mereka kehilangan Super Fin, itu bukan apa-apa. Gak ada apapun yang terjadi di depan sana. Dan Sorizo sekali lagi dia menjadi orang yang menahan Dewa United untuk tidak bisa maju ke depan. Malah itu menjadi space yang banyak banget sebenarnya untuk Saken dan juga Super Ki mengeluarkan semua resource skill yang mereka punya untuk memberikan damage tambahan ke arah Dewa karena Dewa terlalu berfokus, terlalu berfokus terhadap seorang Super Fin yang harus ditumbangkan. Memang punya divine judgment, tapi ingat damage-nya bukan dari Super Fin, damage dari Saken, damage dari Super Ki ini yang benar-benar harus dihadang oleh Dewa. Dan PR-nya gimana Case ini biar ini barbar nih yo. Dia harus keluar dari area rebutan, dia harus bisa kasih surprise effect ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Kalau bisa dapetin Super Ken, Super Saken itu bakalan jadi nilai plus tentunya untuk seorang Case. Ya, Super Saken sih benar-benar harus jadi target optimal utama. Apalagi kita tahu sendiri di sini lah yang Murphy
sudah membawa satu buah Kufra ya, dimana setupnya benar-benar harus dimatangkan. Super Fin kayaknya benar-benar bukan jadi target utama dan udah boleh main lancelot kok penak tangannya bi. karena mereka terlalu termakan dengan mungkin kryptonite dari Divine Judgment. Jadi mana efek suplex tidak bisa di cancel sama sekali dan Super Ken sekarang dia udah punya endless battle. Jadi menurutku Watt harus lebih berhati-hati. Wind of Nature akan tembus karena damage adalah poros power utama dari Thunderbelt dan juga kehadiran dari endless battle. Winning condition dari Dewa di sini hanyalah menahan dan membiarkan Bigetron main terlalu dive in karena di sini udah ada 3 hero yang bakal benar-benar dive in. Setidaknya kalau misalkan ini dibawa ke late game masih ada harapan dari Super Awan Supriyadi karena memang kalau kita berbicara high ground defense di sini Case bukan membawakan hero yang bisa paling cepat, dia membawakan Kadita dan dia pun belum cukup itemnya untuk melakukan one shot kill terhadap Super Saiyan. Ya dia baru jatuh gara konsisten nih, bahkan dari magic penetration-nya hanya datang dari Genius Man saja. Sementara Lord kali sudah mulai berjalan ke area bawah. Bigetron, mereka menyisakan turret base saja di depan mata pemain-pemain dari Dewa United. Sementara dari Bigetron sendiri, mereka tinggal nunggu setup dari Super Fin lagi-lagi akan nge-bait 1-2 Divine Judgment biar pemain-pemain Dewa ini kemakan dengan bait yang akan dilakukan oleh Bigetron. Alright, mereka stay by on position. Konsil tim yang telah diperlihatkan. Leomor V masih mencoba untuk mencari target siapa yang bakal sangat mudah ditumbangkan. Tapi ternyata, ingat jangan lupa, Bigetron Alpha, mereka punya Super Fin. Super Fin selalu melakukan gerakan tiba-tiba yang mungkin itu bisa menjadi winning condition yang dimiliki dari Dewa. Tapi kalau Bigetron Alpha bermain dengan disiplin, bermain dengan sabar, ini kasusnya berbeda. Kenapa? Karena Bigetron tahu ketika Fin suka melakukan sesuatu yang bisa mendive in tiba-tiba, mereka akan bermain di wave terakhir di mid seperti ini. So, boleh Jadi mereka gini, coba hilang. Fin nampaknya tahu akan yang diberikan di depan sana. Tidak mau coba ditarik. DPS terlalu sakit. Mereka reset. Lebih disiplin. Super Fin membawa permainan disiplin terhadap Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha benar-benar berubah total dari Onyx Profesor. Iya, nggak ada Kalau gerakan susah tambahan, ngelakuin nggak ada kemudian, dive in yang mantan terlalu nih. wasted dan bahkan tidak ada flicker sama sekali Menang yang keluar terus. dari Super Fin atau bahkan Sopo. Super Sonizo. Dan kalau kita melihat dari Fredrin Menang ini yang ini belum kok. pernah menang di MPL Indonesia Season 12. Dimana kita tahu Mau bahwa badi. MPL Season 11 semua orang rebutan Fredrin. Iya. Buat sekarang emang Fredrin ini menjadi sebuah misteri. Dia kalau taruh di XP lane jarang banget untuk dapetin poin winningnya. Apalagi semenjak dengan ada emblem terbaru ya, Bea. Sekarang Assassin udah mulai back to the jungler dan bahkan kita sering banget untuk ngelihat 2 marksman muncul di arena, tapi kali ini Super Fin masih menjadi garda terdepan dari Bigetron dan ini tinggal siapa yang ngebuka terlebih dahulu sih. Apakah Super Fin bakal menunggu Leo Murphy yang sudah mulai terlihat di area depannya dengan satu bobon simbol, namun sepertinya Super Fin tidak mau menarik ke arah Leo Murphy. Dia mau mencari target yang lebih tepat. Mungkin dia mau mencuri ke arah Case, mungkin dia mau mencuri ke arah seorang Ray, yang dimana Ray ini juga selalu menjadi posisi terdepannya dari Dewa sendiri. Ya dan IMU-nya juga belum kelihatan untuk Super Key. Siapa yang bakal diambil? Tapi Konsil, Konsol gaming telah dimulai karena bakal coba dicari tapi nampaknya gagal dari remote-nya. Berhasil diselamatkan dan Fin save the day. Para pasukan dari Bigetron dengan berhasil mendapat Super Ken. Kenny mati. Dapat satu poin ke dan Super Saiyan kembali flicker ke depan. Menukar dengan ada Super Saiyan. This is Captain Saiyan speaking, ready to take off. dan bahkan menumbangkan 3 pemain dari Dewa United. Space lagi dan lagi, space created yang dibuat oleh Fin dan juga Sorizo membuka weakness point yang pecah dari Saken. Oh, ini berbahaya. Flicker! Dia gagal diselamatkan Super Fin. Nampaknya dapat sana bakal coba menuju ke NK. Bigetron Alpha sang robot merah kamu dapat yang terjadi. Masih ada flicker dari Super Awan Supriyadi tapi nampaknya gagal untuk mempertahankan base mereka. Karena belum terlalu masuk. Dan Bigetron menuju ke arah game yang pertama dengan dominasi penuh. One side game is real, Profesor. Wah, dan aku melihat kayak tempo permainannya tadi ya, mereka benar-benar